warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Anissa Nabila dari kelas 12 OTKP 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berada di lingkungan masyarakat Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum. Apa sih yang kalian tahu tentang perlindungan hukum? Dan yang saya ketahui tentang perlindungan hukum itu adalah sebagai upaya perlindungan secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang, dan hak asasi manusia atau HAM yang terdiri atas hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak beragama. Di dalam perlindungan hukum terdapat unsur-unsurnya. Yang saya ketahui, yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Dan yang kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang penegakan hukum. Apa sih itu penegakan hukum? Yang saya ketahui, penegakan hukum adalah suatu proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan di dalam penegakan hukum ada unsur-unsurnya. Yang pertama, kepastian hukum, kedua, kemanfaatan, dan ketiga, keadilan. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang aparat penegak dan lembaga peradilan hukum. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut. Yang pertama ada penyelidik, kedua ada jaksa, ketiga ada penuntut umum, keempat ada hakim, dan yang kelima ada penasihat hukum. Nah, di sini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga peradilan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada peradilan hukum. Apa sih itu peradilan hukum? Peradilan hukum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dan yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi masyarakat pencari keadilan beragama Islam mengenai perkara pendata tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dan yang ketiga ada peradilan militer. Apa sih itu peradilan militer ya? Nah, yang saya ketahui ini adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Yang keempat atau yang terakhir ada peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Nah, di dalam perlindungan dan penegakan hukum ada lembaga-lembaganya. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi atau MK, yang kedua ada Mahkamah Agung atau MA, yang ketiga ada Kepolisian Republik, keempat ada Indonesia atau Polri, yang kelima Kejaksaan, keenam Komisi Yudisial atau KY, dan yang terakhir ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, di sini saya akan memberitahu apa sih itu pentingnya perlindungan atau penegakan hukum yang berada di Indonesia. Nah, yang kalau saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum tidak ada terwujudnya apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dan yang kedua, ada tegaknya keadilan. Apa sih itu tegaknya keadilan? Yaitu setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan apabila aturan-aturannya ditegakkan. Dan yang terakhir, ada mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Peradilan akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupannya. Nah, sekian itu saja saya berikan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Dan itu yang saya ketahui tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.